Gue udah lihat data transaksi produk digital ratusan miliar. Tak lelahnya kami bisa membawa kami umrah. Buat orang yang bilang bahwa ini udah telat segala macam, jujur gue agak bingung. Karena berdasarkan data, pertumbuhannya tuh masih berkali-kali lipat. Yes, in this economy, pertumbuhannya masih berkali-kali lipat. Lu gak salah denger. Tapi sangat disayangkan, masih banyak orang yang skeptis dan masih bingung gimana sih caranya sebenarnya jualan produk seperti ini. Dan orang-orang seperti itu yang menginspirasikan gue untuk bikin video hari ini. Dimana gue bakal bener breakdown semuanya dari nol sampai habis. Gue kasih konteksnya, gue kasih tipe-tipenya, dan abis itu gue kasih tau gimana cara implementasiinnya. Untuk mulai kita harus frekuensi dulu dan gue bakal ngomong cepetnya ampun-ampun. Buat kalian yang lebih pengen pelan-pelan aja, pengen dapat konteksnya lebih bagus lagi, gue rekomendasiin kalian nonton dulu video gratis gue selama 4 jam itu. Apa aja yang harus dijual, gue bakal breakdown gila-gilaan 10 ide yang benar-benar spesifik banget, dan di ujung gue juga bakal implementasiin. Pertama, untuk frekuensi kita harus tahu namanya uang itu adalah value. Uang itu adalah nilai tambah. Kasar ya, kalau misalnya gue sekarang ngasih 10 miliar, lu mau gak? Tapi kondisinya adalah kalau misalnya lu cuma sendirian di dunia ini, pasti bilang gak mau lah bro, gak ada gunanya. Jadi uang itu adalah nilai tukar tambah, dimana lu menukar tambah kertas dengan lu punya value, nilai tambah. Ini sangat penting buat kalian yang selalu bilang bahwa oh gue belum pecah telur, aduh kok duitnya belum datang ya segala macem ya. Lu punya nilai tambah gak di masyarakat kita? Kalau misalnya lu gak punya nilai tambah, gak mungkin uang itu datang. Lalu abis itu ngomongin prinsip dari jualan. Ujung-ujungnya jualan. Terkesan sesuatu yang negatif, tapi gue pengen kasih kalian suatu pola pikir yang simple aja. Apakah ada di dunia ini yang ujung-ujungnya bukan jualan? Coba kalian pikir. Pasti ada aja kan ujung-ujungnya kan. Walaupun kadang-kadang jualannya itu bisa berbentuk yang tangible, langsung ada duitnya, atau intangible, yang kalian ngebantu orang, tapi orang tersebut ngitungin tuh bahwa mereka tuh pernah bantuin kalian. Jadi ujung-ujungnya tuh semua sama aja. Abis itu secara teknikal, kalian harus tahu jualan itu ada dua tipe. Yang satu sifatnya itu adalah low consideration, yang di sebelah kanan ini namanya adalah high consideration. Jadi pertimbangan sangat rendah sampai pertimbangannya sangat tinggi. Maksudnya apa bro bedanya? Jadi setiap orang itu melihat suatu produk ataupun service apapun yang kalian jual, dia itu lihat spektrumnya itu di mana? Apakah menimbang tinggi-tinggi? Jadi udah timbang rendah aja ya. Ataupun di sebelah kanan yang dia harus timbang pikir kayak gila-gilaan, dia mikir 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan, bahkan 2 bulan, bahkan setahun. Nah pada umumnya spektrum ini sangat terasosiasikan dengan yang namanya harga. Jadi buat kalian sekarang di sini mikirnya adalah bro gue kok nggak bisa jual harga 400 ribu, 500 ribu, karena mungkin kalian punya produk itu tuh masuk di high consideration buat target audiensnya kalian. Dan itu bukan sesuatu yang salah ya guys ya. Kalian harus pikirin kalian tuh mau main di mana. Apakah kalian mau main di sebelah sini di mana high consideration, atau kalian mau mainin di low consideration? Ya udah, nggak apa-apa lah. Nah tapi di yang rendah ini sifatnya itu semua tuh bisa dibilang tuh komoditas. Semua tuh ada impulse buying-nya. Sederhananya seperti ini. Lu masuk ke suatu gedung, semua itu jualan elektronik, toko A dan toko B, toko C, bisa terlihat tuh nggak ada bedanya. Yang mereka bisa menang dari mana? Service. Jadi gue sama merekomendasikan kalau misalnya kalian di sini yang main low consideration dan masih bilang bro kok gue masih belum pecah telur ya, apalagi yang harus gue lakuin ya, pikirin gimana caranya service kalian tuh bisa tinggi. Layaknya orang-orang di toko-toko yang semua itu jualan sama. Toko sebelah, toko sebelah, toko sebelah, semua sama. Apa yang mereka bisa menang? Service. Dan apalagi kalau misalkan kalian itu tipe orang Indonesia pada umumnya ngikutin apapun yang lagi ngetrend di luar negeri, kan bawa ke Indonesia pikirnya bisa jalan. Nggak guys, apapun yang kalian lihat ini 50 juta produk digital, 100 produk digital, nggak bisa guys. Nggak segampang itu. Sebelah kanan, kalau misalnya lu beneran mau fokus di high consideration, lu harus mikirin gimana caranya gue itu bisa memberikan orang itu suatu social proof, bukti sosial bahwa barang gue itu memang bagus, bahwa barang gue mempunyai nilai tambah. Dan buat kalian di sini sudah cukup veteran jualan, kalian tahu kan, bro, ini nggak bisa dibedain dua nih. Dimana ini semua sebenarnya bisa namanya value ladder. Lu bikin leads magnet yang low consideration, dapat datanya dahulu, kasih barang yang murah dahulu, dan abis itu makin lama makin tinggi harganya. Dan buat kalian pemikiran sangat kritis, kan tahu bedanya kiri dan kanan. Kiri itu masih skeptis sama lu, kanan makin lama makin trust, makanya mereka berani bayar lu mahal. Jadi kuncinya adalah pertama kalian harus decide dulu kalian mau main daerah mana, dan begitu kalian sudah ngerti kalian itu mau main daerah mana, semakin kalian itu memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa kalian itu mempunyai nilai tambah, semakin tinggi juga trustnya, kalian bikin ekosistem. Jadi di intro ini gue harap kalian tuh ngerti ya, jangan lagi ada kata-kata konyol di kolom komentar kayak bro gue kagak ngerti kenapa gue kagak bisa jualan, gue udah sebulan di industri ini tapi gak ada yang beli. Simple guys, nilai tambah dan lu tahu lu tuh ada di spektrum yang mana. Dan gue notice kebanyakan orang yang komentar-komentar di sana pada umumnya tuh ada di spektrum low consideration, dimana dia tuh jual pada umumnya kan, kita ngomongin Canva worksheet lah, Child worksheet,
Semua sifatnya komoditas yang jualan tuh murah-murah aja. Tapi mereka kagak mau kasih nilai tambah lain. Contohnya apa? After sale service. Dan buat kalian yang pengen beda, ini adalah ide-ide produk digital yang bisa bikin lu eksponensial di tahun ini. Pertama, gue ngeliat ada suatu tren di mana seakan-akan semua orang tuh lagi pengen sehat. Gue nggak tahu gue punya FYP, gue punya algoritma sama seperti kalian atau kagak, tapi kalau misalnya kita sama, kalian lihat kan sekarang makin banyak orang itu makin sehat. Dan indikatornya adalah indeks ekonomi aja masih banyak orang yang ikutan event-event lari yang berbayar loh guys. Di sini gue lihat ada peluang untuk kalian yang di sini udah punya expertise, punya nilai tambah di industri kesehatan, di industri kebugaran. Kalian bisa bikin digital produk yang khusus untuk industri ini. Contoh idenya adalah gym planner. Jadi kalian kasih suatu plan, suatu to-do list, suatu tracker untuk orang-orang tersebut itu melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas sehat. Tapi difokuskan ya ke kebugarannya. Kasih nih kata-kata kunci kebugaran yang kalian pengen terasosiasikan. Jadi jangan cuma ngomong gym tracker, tapi spesifik 30 hari menuju six pack sebagai kebudak corporate tracker. Ide berikutnya masih mirip ya di industri kebugaran. Gue lihat semakin banyak orang tuh sangat health conscious, semakin sadar dengan namanya kesehatan tuh sangat penting banget. Jadi orang tuh udah lebih suka masak di rumah. Jadi ini cocok buat kalian yang punya keterampilan memasak. Dan habis itu pengen jual tuh resep-resep masakan sehat, resep-resep masakan tanpa gula, resep-resep minuman tanpa gula yang bikin kalian itu detox lebih gampang lagi. Ini gue lihat trennya makin naik karena balik lagi orang-orang sekarang health consciousnya semakin tinggi. Dan ngomongin kesehatan nggak cuma dalam konteks kesehatan aktivitas, nggak cuma dalam konteks kesehatan makanan, tapi juga dalam konteks kesehatan hubungan. Dimana makin booming yang namanya dopamine detox. Orang tuh berasa dia tuh udah terlalu sering scrolling, yang bahasa kerennya tuh doom scrolling. Orang pengen tahu gimana sih cara berhentinya, protokolnya seperti apa. Itu bakal cocok banget buat kalian di sini mempunyai know-how dan kalian tuh juga praktisi untuk melakukan yang namanya dopamine detox. Jadi kalau misalnya kalian bisa kasih protokol sistemnya kalian ke orang-orang yang pengen melakukan dopamine detox ini, menurut gue ini juga kesempatan yang luar biasa. Berikut, karena keadaan ekonomi pada umumnya sedang tidak baik-baik aja, orang tuh jadi pengen tahu sebenarnya duitnya tuh lari kemana. Jadi di sini kalau misalnya kalian itu udah punya pengalaman, expertise di dunia keuangan, kalau misalnya kalian bisa jual yang namanya personal finance tracker, menurut gue itu juga kesempatannya luar biasa. Apapun yang orang masuk, dia kan udah dapet ya. Biasanya orang dapat notif gitu aja. Tapi orang udah masuk gitu, dia bingung tuh, oh keluarinnya kemana ya? Nah kalau misalnya kalian bisa bikin digital produk berdasarkan mereka punya pengeluaran, menurut gue itu potensinya luar biasa guys. Karena baik lagi, semua orang cuma nge-track pendapatannya doang, orang kagak nge-track pengeluarannya. Di ekonomi sekarang, gue yakin banyak banget orang-orang itu pengen tahu pengeluaran gue tuh lari kemana. Berikut yang gue rasa di Indonesia tuh belum banyak orang yang ngomongin, tapi menurut gue potensial luar biasa banget. Kita ngomongin yang namanya wedding planner. Baik lagi, esensi produk digital kan adalah informasi ya. Pada umumnya, kalau misalnya ada suatu kejadian yang besar sekali, orang tuh rela membayar informasi semahal apapun. Oleh karena itu, pernikahan itu kan suatu momen di dalam hidup kita kan ya. Dan pada umumnya pasti calon pengantinnya nggak pengen amit-amit kenapa-napa gitu wedding. Pasti pengen tahu semua hal informasi yang berhubungan dengan wedding tersebut, dengan pernikahan tersebut. Oleh karena itu kalau misalkan ada digital produk kayak wedding to-do list dan targeted audiensnya tuh emang orang-orang yang mau nikah, menurut gua potensinya tuh luar biasa banget. Dari kita ngomongin database vendor, pakai fotografer siapa, IO siapa, menurut gua ini sangat menarik. Apalagi kalau misalnya lu bisa breakdownin setiap budayanya guys. Ada yang budaya Jawa, ada yang budaya Sunda, ada yang budaya China, apapun itu. Dan tadi gua udah ngomongin planners dan gua udah ngomongin pengeluaran. Ini kalau misalnya digabungin, lu bisa aja lu planners ini dan pengeluaran ini, personal finance tracker ini, kalian bisa gabungin jadi namanya tuh debt payoff planner. Dimana orang kan jadi harus nge-track ya, dia punya hutang itu seberapa besar kan ya, nggak cuma pengeluaran tuh. Ini buat orang-orang yang berhutang, mereka juga harus tahu mereka punya hutang tuh berapa banyak dan mereka tuh harus lunasin itu kapan aja dan pendapatnya tuh harus masuk berapa banyak untuk lunasin utangnya dalam waktu sekian banyak. Dan konsep gue di sini sebenarnya bisa dimakrokan, jadi apapun yang sifatnya bener-bener spesifik banget. Contoh kalau misalnya lu pengen bikin tuh productivity planner untuk anak kuliahan yang lagi pengen exam. Contoh lu mau bikin planner buat orang-orang yang pengen ngelahirin bayi. Jadi apapun planner, tapi kalau misalkan lu punya targeted audience bener-bener spesifik, menurut gue itu kesempatan juga luar biasa. Berikutnya gue ngeliat ada suatu ekonomi yang lagi hype banget, yang jargonnya gue pakai namanya experience economy. Tren ini gue lihat dari orang-orang tuh udah mulai males dengan semua yang serba digital. Orang tuh pengen ketemu, pengen offline interaction gitu, berinteraksi secara offline. Oleh karena itu kalau misalkan ada event yang seru, orang tuh pengen datang. Makanya makin booming event-event lari kan ya. Di sini potensinya menurut gue adalah project management tools. Karena event kan banyak banget ya tetek bengeknya ya. Dari RAB lah, dari rundown, sekian banyak vendor yang lo harus berinteraksi, terlalu banyak dinamikanya. Jadi buat lo pada yang punya expertise di dunia IO,
So, menurut gue ini kesempatan buat kalian untuk coba jualan. Kalian punya project management tools. Berikutnya adalah software tutorial. Di sini gue lihat peluangnya adalah software yang gratis. Jadi kebanyakan orang bikin digital product ke software yang berbayar. Jadi orang tuh berasa, anjir gue dua kali nih bayar nih. Dimana gue udah bayar kelasnya, abis itu gue harus bayar softwarenya. Jadi kebanyakan orang tuh udah keburu males. Tapi gue lihat ada beberapa orang yang ngakalin sih. Jadi lu udah bayar kelasnya, dapat software itu gratis. Bisa juga seperti itu. Tapi gue lebih merekomendasikan kalian coba cek deh beberapa tools-tools yang memang gratis untuk dibuat. Jadi orang tuh bisa langsung pakai dulu aja. Dan abis itu kalian bikin tutorial terhadap tools-tools tersebut. Contohnya apa? Kita ngomongin Excel. Pada umumnya kalian yang di dunia corporate pasti dapat Excel itu gratis. Atau enggak kalian memakai yang namanya Google Sheet. Dengan dua software ini gratis, kalian tuh sangat mudah banget untuk jualan kelas-kelas tersebut. Karena orang pengen fasih terhadap Excel tapi kagak ngerti gimana caranya untuk fasih. Dan buat kalian yang nggak jago Excel, jangan takut. Coba kalian cek software apa yang kalian jagonya ampun-ampun. Kalian tuh udah ngerti technical segala macem, tapi orang tuh nggak begitu ngerti. Tapi sebenarnya orang tuh pengen ngerti. Contoh yang paling goblok ya guys, contoh creating content guys. Itu kan orang pengen ngerti kan gimana caranya sih gue bikin YouTube gratis. Tapi orang pengen tahu gimana caranya gue bisa dapat duit dari YouTube. Samanya juga kalau misalnya kalian pakai di sini website builder yang namanya alienka.id, Linkit. Orang register semua gratis, setup toko semua gratis, semua free. Ayo bingung, gimana ya caranya bisa dapat duit ya dari Linkit ya? Di sana adalah kesempatan-kesempatan kalian. Di ide berikutnya adalah kalian tuh harus bisa ngerti yang namanya tuh bundle. Seperti yang gue ngomong di awal video, kebanyakan orang itu selalu fokus ke kiri sama kanan. Buat yang veteran tuh langsung bikin ini semua tuh suatu sistem value ladder. Yang ngomong simpelnya bundle, dimana lu kagak bisa ngomong bahwa oh nih gue ada ebook nih 30 hari jadi viral. Enggak. Itu udah basi banget. Itu 2023-2024 guys. Kalau misalnya di 2026 lu harus pikirin bundle-nya gimana nih. Oke, gue ada ebook 30 hari jadi viral, tapi lu bisa masuk ke e-course gue yang namanya Creator Operating System, Creator OS. Dan harga ya juga harga bundle. Bikin orang berasa, wah ada value ya nih. Dibandingin gue beli ketengan, dibandingin gue beli satu-satu, mendingan gue beli dua langsung. Dan nggak cuma dunia konten kreator ya guys ya, kita bisa ngomongin itu di dunia apapun ya. Kita ngomongin contoh dunia afiliator. Udah basi banget, lu pada cuma ngomongin, oh ebook untuk mendapatkan 100 juta dari dunia affiliate. Basi. Lu harus bisa lebih spesifik lagi. 30 hari menaikin penjualan di TikTok Shop. 30 hari naikin omset di Shopee. Tambahin lagi value-nya. Kita ngomongin ada live SOP-nya, ada affiliate brief yang siap pakai. Apapun yang orang berasa bahwa, oh gue udah dapat bundle ini, gue bisa langsung ke jalan nih. Terakhir adalah AI system, dimana ini echoing sentimen gue di ide sebelumnya. Lu kagak bisa lagi cuma jualan AI prompt. Terlalu banyak banget orang-orang tuh jualan AI prompt di luar sana. Buat lu bisa beda, lu harus bisa bikin namanya AI system, dimana lu kasih tahu bahwa ini barang yang tersebut tuh bisa diimplementasikan seperti ini. Jadi lu kasih tahu lu punya workflow. Contohnya apa Gus? Contoh di ChatGPT masih banyak orang kagak tahu ada namanya tuh project, dimana project tersebut tuh benar terkontekskan dengan brief yang dikasih ke project tersebut juga. Lu bisa kasih tahu nggak cuma promptnya doang, lu kasih tahu gimana cara setupnya segala macam. Jadi orang itu bisa langsung ngerjain dan kerjain dalam konteks dia sendiri. Ini cuma contoh kecil guys, banyak orang tuh bahkan ngelebar sampai jadi AI automation services. Jadi orang kasih service untuk nge-setup semuanya. Yang bahasa keren itu adalah done for you. Dan di ide ini sebenarnya trennya simple guys. Makin banyak orang itu memakai AI. Layaknya Excel di tahun 1995, gue yakin semakin banyak orang memakai AI di 5 tahun, 10 tahun ke depan. Oleh karena itu semakin fasih kalian di AI di tahun-tahun sekarang, menurut gue akan semakin tinggi juga potensi income-nya kalian di dunia AI. Oke, sekarang gue pengen langsung kita implementasiin. Karena gue gak pengen ada orang komentar bahwa bro gue kagak tahu gue harus ngapain setelah ini segala macam ya. Ini guys, kita sama-sama langsung spesifik kita bikin produk digitalnya. Pertama gimana? Gue bakal kasih prompt nih buat kalian di sini bisa langsung lihat aja ya di gue punya screen. Prompt bener-bener seadanya. Kalian bisa nge-prompt lebih bagus lagi. Tapi buat kalian yang di sini pemula banget, nggak usah so ide, udah ikutin aja. Jadi gue bilang ke si ChatGPT, gue tuh punya goal 100 juta per bulan. Dan di akhir konvo ini, gue pengen kita tuh udah punya produk buat jualan. Like kalian kan ya, kalian pengen nonton video ini di ujung pengen punya produk untuk kalian jualan. Kalau misalkan 10 ide yang tadi kalian itu masih belum dapat, ya ini caranya. Gue bakal kasih tahu juga, gue minta dia tuh kasih gue walkthrough questions. Jadi tanya terus satu persatu yang interaktif. Dan begitu dia udah berasa konkret, baru dia generate. Jadi dia tanya gue terus nih, seperti yang kalian bisa lihat ya. Gue coba ke bawahin terus. Jadi dia bakal nanya terus nih. Terus tinggal gue jawab doang. Jawaban gue apa? D segala macem. Ini terus nih guys, terus ke bawah ya. Gue rasa nggak butuh diperpanjang. Kalian tinggal coba run terus sendiri. Nanti begitu di pertanyaan keberapa nih? Pertanyaan, wow, ini udah jadi generate-nya di atas nih. Berarti pertanyaan ke 24, ini ada pertanyaan terakhirnya dia. Gue juga jawab dan alhasil setelah dia udah berasa cukup konkret, apa yang si ChatGPT berasa bahwa gue punya kemampuan, gue punya keterampilan, barulah dia buat produknya. Langsung ada nih bundle-nya segala macam ya. Kita coba lihat isinya bundle-nya seperti apa. Ini udah ada template-nya ya, Google Sheet-nya.
Ada juga playbook TXT-nya dan ada playbook PDF-nya. Tajam ya guys. Total bisa berapa nih? 30 page. Dan gue yakin kalian juga di sini yang lihat ini juga berasa, wah hasilnya bagus ya gitu ya, menarik ya gitu. Maksudnya tinggal kita twist dikit, udah bisa jadi suatu produk digital yang benar-benar premium. Dan di sini dia juga kasih lihat ya, dia punya template buat orang tuh bisa dapat bundle nih ya. Kita lihat bareng-bareng setiap tabnya. Gue yakin kalian juga setuju ya guys ya, kayak wah bro ini sih bener-bener tajam banget ya gitu ya. Kalendernya bahkan dikasih tahu apa aja yang harus dikerjain. Dashboardnya seperti apa juga udah ada. Jadi menurut gue ini benar-benar sangat menarik buat kalian tuh di sini pengen coba. Dan di sini tipsnya buat kalian yang pemula banget dan nggak pernah pakai Linkit. Kalau misalnya kalian di sini pemula banget nggak tahu gimana cara mulai pakai digital product, sebenarnya simple banget. Kalian pakai yang namanya lnk.id, masuk ke dalam, terus kalian add new block aja, taruh yang digital product guys. Terus klik yang simple template. Nah di simple template ini jangan khawatir kalian bingung kayak aduh bro gue harus isi apa nih ya. Semua itu bisa kita tanya AI. Jadi pertama gue minta dia bikin landing page-nya, copy-nya seperti apa di HTML. Kenapa di HTML? Buat kalian tuh nggak usah mikir estetik-estetikannya lagi. Tinggal nih kalian sekali lagi tinggal kalian copy paste aja ya. Gue copy, masuk ke sini, code view, Ctrl V, balikin, nah langsung jadi nih guys, seperti ini. Dan gue yakin kalian juga setuju bahwa wah cukup proper ya bro ya, gitu kan. Di sini title juga sama, tinggal kalian taruh aja ya, apapun itu. Terus di sini add image juga jangan khawatir, kalian bisa minta si ChatGPT, AI, apapun itu untuk kalian itu generate thumbnailnya. Jadi tinggal kita taruh aja di sini thumbnailnya. Jadi harganya juga jadi ya. Uploadnya mana Gus? Uploadnya yang tadi dari kita punya playbooknya ya, kita taruh di sini playbooknya. Harganya udah sesuai 999.000 dan abis itu tinggal kita add digital. Kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Buat gue sih not bad banget ya guys ya. Kita ngomongin kerja nih paling berapa lama guys dari kita mulai. Semenit, 2 menit punya kerjaan. Bisa langsung bisa jualan seperti ini. Menurut gue sih sangat-sangat menarik. Orang tuh bisa langsung check out kalian punya barang. Jadi ini adalah caranya kalian itu pengen langsung jualan guys. Tapi balik lagi ke awal video, Gus gue udah coba ngelakuin ini semua. Gue udah pakai nih yang lu bilang tren-tren produk digital. Gue udah coba tanya juga ChatGPT, gue punya expertise. Kenapa gue masih belum bisa jualan? Lu mau di mana guys? Ada spektrum kiri, ada spektrum kanan. Spektrum kiri, yang pertimbangannya sangat kecil, lu harus punya service lebih gede lagi. Kenapa gue udah bikin service gede-gedean, kenapa gue masih belum bisa jalan? Berarti, kasarnya, lu nggak punya nilai tambah. Sesimpel itu. Jadi jangan baperan, fokus gila-gilaan, mengakuisisi keterampilan nilai tambah. Lu harus bisa jadi expertise dahulu. Jadi nggak usah sok-sokan jualan, fokus kembangin diri lu sendiri dulu. Kalau misalnya lu berasa, bro, gue pengen langsung jualan aja, jangan langsung jadi digital product maker, jadi digital product affiliator. Jadi kalian tinggal masuk ke link kita aja, add new blog, abis itu jadi affiliate dahulu aja. Contoh kalian bisa affiliatein produknya Agus Dewa Halim. Jadi lu clipping tuh video-videonya Agus Dewa Halim, abis itu lu jualan link affiliate-nya Agus Dewa Halim. Kalau misalnya lu di detik sekarang masih kagak ngerti gimana caranya jadi digital product maker. So, next video apa menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen lebih broad lagi, lebih makro lagi? Bro, gue gak pengen cuma lu ngebahas produk digital dong bro. Apalagi sih yang bisa kita jualan di ekonomi sekarang. High income skills apa yang cocok buat anak-anak 20-an, anak-anak 30-an. Side hustle apa yang cocok buat bapak-bapak yang gak punya modal dan bisa kerja dari rumah. Apakah hal seperti itu menurut kalian cocok untuk gue bawakan? Dengan komen ini di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.